Sistem Super Devouring. Bab 301 Target, Raksasa Sumber Hijau. Seorang pria kuat di alam roh kekuatan dapat menanganinya dengan tenang bahkan jika dia menghadapi 100 master alam Tiandan. Jika dia dapat menerobos ke alam roh kekuatan, dia mungkin dapat mendominasi seluruh benua Tianshui. Mari kita coba dulu. Raksasa sumber hijau ini agak aneh. Mari kita lihat. Jika tidak berhasil, kita dapat mendiskusikannya dengan penguasa kota Yangling. Kata Zheng Suohai. Semua orang mengangguk dan kemudian pergi untuk memulihkan diri. Adapun Ye Xuan, dia juga membawa Zhou Yan dan Lin Si ke samping. Tetua Agung, Anda tidak harus berpartisipasi kali ini. Ambil saja pil batin ini kembali. Ye Xuan mengeluarkan cincin Qiankun. Zhou Yan memeriksanya dan hampir mati ketakutan. Dia berkata, apakah Anda ingin memberikan semua pil batin ini ke rumah Ling Qiao? Tentu saja tidak gratis, Tetua Agung, Anda tahu. Ye Xuan menggelengkan alisnya dengan tidak senonoh. Dasar bajingan, sebutkan harganya. Zhou Yan memarahi. Ye Xuan sebenarnya telah menetapkan harga sejak lama. Jika inti dalam binatang misterius itu ditelan langsung, nilainya terlalu rendah. Jika diambil, bisa dijual dengan harga 2 atau 3 kali lipat. Dia juga memiliki inti dalam dari alam pil surgawi, yang bernilai banyak uang. Tetua Agung, berapa banyak kristal yang kamu miliki? Ye Xuan bertanya dengan suara rendah. Ini. Wen Yue memberi kita total 100 juta kristal kelas atas. Zhou Yan juga berkata dengan suara rendah. 10.000. Ye Xuan juga terkejut. Cincin Qiankun milik Pangeran Yangling hanya memiliki sekitar 10 juta kristal kelas atas, dan penguasa kota-kota Guangjin memiliki sekitar 15 juta. Namun, cincin Qiankun milik Zhou Yan sebenarnya memiliki 100 juta kristal kelas atas, yang lebih banyak daripada gabungan rumah penguasa kota dari 3 kota atas di seluruh Zhongzhou. Dengan begitu banyak kristal kelas atas, Zhou Yan tidak takut tiba-tiba jatuh dan membiarkan orang lain mendapatkan barang murah. Lalu berapa banyak yang kamu miliki, Tetua Agung? Ye Xuan bertanya lagi. 80 juta, nak, jika kau memberi tahu orang lain tentang begitu banyak kristal kelas atas, rumah Ling Qiaoku pasti akan hancur. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Bisik Zhou Yan. 80 juta, oke, kalau begitu 80 juta, semua pil dalam ini sudah habis, dan ada puluhan ribu pil olahan di dalamnya, yang merupakan diskon. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, lalu berkata, Tetua Agung, aku berkata sejujurnya, aku telah berlatih teknik khusus, yang perlu ditingkatkan dengan kristal, kalau tidak, mengapa kau pikir aku bisa menerobos ke kesuksesan besar alam pil bumi? Apa, kau telah mencapai kesuksesan besar alam pil bumi? Lin Si merasakannya dengan hati-hati, tetapi tidak dapat melihat apapun. Ye Xuan menyingkirkan permata tersembunyi di tubuhnya, dan sekarang Lin Si dan Zhou Yan merasa bahwa itu memang kesuksesan besar alam pil bumi. Teknik ini sangat istimewa. Aku telah menghabiskan banyak kristal untuk menerobos ke sekarang. Ye Xuan berkata perlahan. Meskipun sistem devouring tidak dapat memberitahu orang lain, dia dapat membuat alasan untuk dirinya sendiri secara terselubung. Kalau begitu, bisakah 80 juta kristal kelas atas ini membiarkanmu? Tanya Zhou Yan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, tidak, itu akan membutuhkan lebih banyak lagi. Meskipun tidak dapat menembus, itu dapat meningkatkan banyak kekuatan. Zhou Yan dan Lin Si sudah terkejut. Mereka saling memandang dan akhirnya mengeluarkan masing-masing 40 juta kristal kelas atas, totalnya 80 juta. Tetua Agung, ambil pil batin ini dan langsung kembali ke rumah Ling Qiao. Setelah transaksi selesai, Ye Xuan juga berkata. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Zhou Yan mengangguk. Kekuatan mereka berdua jauh lebih lemah daripada Zheng Yu yang setingkat, dan mereka mungkin tidak berguna di sini. Ngomong-ngomong, Kai Jing dan yang lainnya. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Zhou Yan menggelengkan kepalanya, tidak, ketika kita keluar, mereka berdua masih dalam kondisi itu, dan mereka sudah berada di alam dan bumi penyempurnaan agung. Jangan khawatir, mereka berada di bawah perawatan Wen Yue, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Alam dan bumi penyempurnaan agung. Ye Xuan juga menertawakan dirinya sendiri.
Dia menghabiskan begitu banyak biaya untuk menerobos ke alam dan bumi yang sempurna, sementara Song Keijing dan Song Jue menerobos langsung dari alam dan manusia yang sempurna ke alam dan bumi yang sempurna. Ini sangat memukulnya. Namun, Song Caijing adalah tunangannya, dan Song Jue adalah saudara iparnya. Semakin cepat kekuatan mereka meningkat, semakin bahagia dia. Sepertinya mungkin untuk menerobos ke alam dan surgawi. Aku tidak boleh ketinggalan. Ye Xuan tiba-tiba merasakan gelombang energi di hatinya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh tunangannya. Pada akhirnya, Mo Ziyun dan Yi Tianlang juga memutuskan untuk mundur, dan kemudian membawa Lin Suir dan Zhou Yan kembali ke rumah Ling Qiao. Selanjutnya, Ye Xuan dan kelompoknya harus menghadapi binatang misterius di alam dan surgawi, dengan pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang di alam dan bumi ini hanya bisa menonton, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menembus pertahanan. Saudara Ye, apakah kamu siap? Pada saat ini, Zheng Suohai datang. Baiklah, kita bisa berangkat kapan saja. Ye Xuan mengangguk. Kecepatan pemulihannya luar biasa. Dari segi kekuatan fisik, dia sama sekali tidak perlu istirahat. Dari segi Dan Yuan, dia memiliki beberapa pil yang layak untuk sedikit menelan pertukaran kristal, jadi dia tidak perlu istirahat. Kalau begitu, ayo pergi. Zheng Suohai berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya ada 6 orang yang menyusahkan raksasa sumber hijau kali ini. Selain Zheng Suohai dan Ye Xuan, ada juga Zheng Yu dan 4 orang kuat lainnya yang baru saja memasuki alam dan surgawi. Keenam. Orang itu berkumpul bersama, melompat dari tebing, dan bergegas menuju raksasa sumber hijau. Segera, mereka tiba di situ selama sekte Tianyuan yang hancur. Raksasa sumber hijau ini mungkin karena menelan batu lapis lazuli, yang menyebabkan masalah pencernaan, jadi terus-menerus meletuskan raksasa kecil. Zheng Suohai menatap raksasa sumber hijau, yang tingginya lebih dari 40 meter dan sedang duduk di lantai. Sebenarnya, Ye Xuan juga berpikir begitu. Alasan mengapa raksasa sumber hijau tidak bergerak mungkin karena masalah pencernaan. Jadi, mobilitas raksasa sumber hijau ini mungkin tidak sebaik sebelumnya. Namun, kita tidak bisa menganggapnya enteng karena ini. Bagaimanapun, ini adalah binatang misterius yang telah mencapai alam dan surgawi. Saat ia bangun nanti, kau akan menyerang dantiannya, dan aku akan menarik perhatiannya. Kata Zheng Suohai. Ya. Zheng Yu dan yang lainnya menjawab. Ye Xuan juga mengangguk sedikit. Saat ini, mereka berada 4 atau 5 kilometer jauhnya dari raksasa sumber hijau, yang hanya membutuhkan waktu belasan detik. Keenam orang itu membuat persiapan dan kemudian bergegas bersama Zheng Suohai. Ye Xuan langsung mengeluarkan busur senjata bumi kelas atas. Menghadapi binatang misterius sebesar ini, busur itu lebih berguna. Segera, mereka bergegas ke raksasa sumber hijau. Maju! Teriak Zheng Suohai, dan langsung melaju ke kaki raksasa sumber hijau. Dengan ayunan pedang panjang, tebasan kuat memotong kaki raksasa sumber hijau. Retak. Hanya terdengar suara renyah, dan cahaya pedang itu runtuh seketika, tetapi raksasa sumber hijau tidak terluka. Zheng Suohai terkejut. Dia memegang senjata tanah kelas atas di tangannya dan menggunakan seni bela diri tingkat atas, yang cukup untuk membelah binatang buas tingkat kesempurnaan alam Tian dan biasa menjadi 2. Namun, dia bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa sumber hijau ini. Bab 302 Usaha yang sia-sia. Pada saat ini, Ye Xuan dan yang lainnya juga melancarkan serangan, menyerang tempat yang telah ditentukan. Serangan-serangan ini, tanpa kecuali, semuanya mengenai perut raksasa sumber hijau, tetapi seperti Zheng Suohai, serangan-serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Zheng Yu dan keempat lainnya baik-baik saja. Namun, bahkan rantai 7 bintang milik Ye Xuan tidak berpengaruh. Anda tahu, ia memiliki darah ahli panah tingkat tinggi di dalam tubuhnya, yang dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri memanah hingga 30%. Serangannya lebih kuat daripada Zheng Yu dan yang lainnya. Wow ah! Raksasa sumber hijau tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, membuat yang lain gemetar ketakutan. Namun, ia tidak bergerak, masih duduk di sana dengan tenang. Raksasa sumber hijau ini memang aneh, dan ia tidak terpengaruh oleh guntur. Aku ingin tahu apakah ia meremehkan kita, atau ia benar-benar mencernanya.
Ye Xuan berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan terus menyerang posisi yang sama. Zheng Shuohai juga mengerutkan kening, lalu mundur. 6 orang itu menyerang dantian raksasa sumber hijau bersama-sama, tetapi pertahanan raksasa sumber hijau terlalu kuat. Mereka menyerang selama setengah menit, tetapi tidak ada efek sama sekali. Mengerikan. Itu pasti efek dari batu lapis lazuli. Itu telah meningkatkan pertahanannya beberapa tingkat. Mungkin bahkan penguasa kota Yangling tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa sumber hijau ini. Zheng Shuohai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zheng Yu. Coba lagi. Zheng Shuohai masih sedikit tidak mau. Mereka menyerang untuk sementara waktu. Setelah 2 menit, semua pil telah digunakan oleh mereka. Raksasa sumber hijau itu masih tidak bergerak sama sekali dan masih tanpa cedera. Sepertinya kita tidak memiliki kesempatan untuk membunuh raksasa sumber hijau ini. Zheng Shuohai sudah menyerah. Sayang sekali. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan batu lapis lazuli, pil batin binatang misterius dari alam pil surgawi juga dapat memungkinkan ayah untuk menerobos ke alam pil surgawi. Zheng Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja. Kali ini kita mendapat begitu banyak pil batin, yang juga sangat bagus. Zheng Shuohai mudah dipuaskan. Meskipun pil batin yang mereka buru di kota Shenzhou tidak sebagus Ye Xuan, pil-pil itu tidak kalah banyak. Pil-pil itu cukup untuk menaikkan kekuatan rumah tuan kota-kota Shenzhou beberapa tingkat. Akan tetapi, mereka masih tidak mau menyerah, jadi mereka menunggu di sini, menunggu tuan kota Yangling datang, mungkin mereka bisa mendapatkan bantuan. Atau, menonton lelucon. Benar saja, sehari kemudian, tuan kota Yangling tiba di atas burung besar. Di atas burung besar itu, ada 4 orang, termasuk si tua itu. Setelah melihat Zheng Shuohai dan yang lainnya di belakang burung Tengyun, mereka juga berkata, temui tuan kota Yangling. Tuan kota Yangling adalah seorang pria botak yang terlihat seperti tuan muda Yangling. Dia berdiri di belakang burung raksasa besar itu, menoleh dan melirik raksasa sumber hijau itu, lalu mendengus, kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Dengan kekuatanmu, kau juga ingin terlibat dengan raksasa sumber hijau ini. Si tua Xie sudah menyampaikan kata-kata itu kepadanya, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zheng Shuohai dan yang lainnya. Haha, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Zheng Shuohai tersenyum. Lihat saja. Penguasa kota Yangling mendengus dingin, lalu melompat turun bersama ke-4 orang di belakangnya. Ke-4 orang ini semuanya adalah orang-orang kuat yang telah mencapai tahap minor alam pil surgawi. Jika mereka bergabung, bahkan penguasa kota Yangling dapat melawan mereka. Secara sederhana, ini setara dengan 2 orang kuat yang telah mencapai tahap utama alam pil surgawi. Kelima orang itu menukik turun dan segera datang ke depan raksasa sumber hijau itu. Mereka melihatnya dengan waspada. Maju. Atas perintah penguasa kota Yangling, ke-4 orang lainnya menyerang pada saat yang sama. Boom, boom, boom. Satu demi satu, serangan jatuh pada dantian raksasa sumber hijau, membuat semburan suara gemuruh. Di sisi lain, Ye Xuan dan 5 orang lainnya di burung Tengyun juga menunjukkan senyum sombong. Tampaknya tebakan mereka benar. Pertahanan raksasa sumber hijau ini telah melampaui jangkauan binatang misterius. Bahkan penguasa kota Yangling, yang telah mencapai tahap utama alam dan surgawi, tidak dapat melakukan apapun padanya. Setengah menit kemudian, 5 orang penguasa kota Yangling berhenti menyerang. Bagaimana ini mungkin? Penguasa kota Yangling terkejut. Ke-4 orang lainnya juga sama. Serangan mereka pasti dapat membunuh binatang mistik kesempurnaan agung alam dan surgawi dalam hitungan detik, tetapi mereka bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa sumber hijau ini. Ini terlalu palsu. Benar saja, raksasa sumber hijau ini telah memurnikan batu biru surgawi, dan pertahanannya tidak dapat dihancurkan. Penguasa kota Yangling berpikir dalam hati. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya si tua. Teruskan. Penguasa kota Yangling tidak yakin. Dengan kesempurnaan agung alam dan surgawinya, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan binatang mistik. Ini akan memalukan. Mereka terus menyerang untuk sementara waktu, tetapi tetap tidak berhasil. Pada saat ini, dan Yuan di tubuh mereka hampir habis. Sialan, itu sia-sia.
Penguasa kota Yangling mengutuk. Pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba datang dari langit. Hahaha, penguasa kota Yangling, tampaknya kamu juga tidak bisa melakukannya. Tidak diragukan lagi bahwa tawa ini berasal dari Zheng Suohai, penguasa kota Shenzhou. Orang tua, diamlah. Penguasa kota Yangling mengutuk. Zheng Suohai terus tertawa dan berkata, mengapa, penguasa Yangling ingin melanggar aturan penguasa kota pertama dan menyerangku? Penguasa Yangling melompat ke atas burung besar itu lagi dan berkata, di mana putraku? Penguasa Yangling, di mana putramu? Mengapa kamu bertanya kepada kami? Xie Hui mengejar kita hari itu. Mungkinkah kita menyerang penguasa Yangling dari jarak jauh? Zheng Suohai bertanya balik. Lord Yangling terdiam. Xie Hui telah memberitahunya bahwa Zheng Suohai dan 4 Master Ranah Tiandan lainnya dikejar olehnya dan Lord Guangjin hari itu, dan mereka sama sekali tidak dapat menyerang Lord Yangling. Jadi, orang lain menyerang Lord Yangling. Mungkinkah 2 kota utama lainnya di 3 kota teratas? Lord Yangling berpikir dalam hati. Lord Yangling, sekarang bahkan Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan raksasa sumber hijau ini. Apa yang akan Anda lakukan? Zheng Suohai bertanya dari jarak 1000 meter. Lord Yangling hanya mendengus dingin setelah mendengarnya dan mengabaikannya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika semua Master Ranah Tiandan di Zhongzhou berkumpul bersama, hasilnya mungkin akan sama. Oleh karena itu, hanya penguasa kota misterius dari kota utama pertama di seluruh Zhongzhou yang dapat melakukannya. Penguasa kota dari kota utama pertama juga merupakan kepala paviliun Wanshi. Orang ini memiliki asal-usul yang misterius dan tidak ada yang pernah melihatnya. Legenda mengatakan bahwa dia telah memasuki ranah keempat roh. Sepertinya aku hanya bisa melaporkan ini ke kota utama pertama. Mungkin penguasa kota utama pertama akan tertarik dengan ini. Lalu, aku juga bisa mendapatkan beberapa hadiah. Itulah yang dipikirkan penguasa kota Yangling. Namun, pada saat ini, boom! Tiba-tiba terdengar suara keras. Semua orang yang hadir menoleh dan melihat bahwa raksasa sumber hijau setinggi 60 meter itu benar-benar berdiri. Apa yang terjadi? Ia bisa bergerak. Semua orang terkejut. Bab 303 bagaimana mungkin tidak ada? Cepat, mundur. Kata Zheng Suohai tergesa-gesa, mundur dengan cepat. Penguasa kota Yangling yang tidak jauh dari sana melakukan hal yang sama dan pergi dengan cepat. Namun, mereka membuat keributan tanpa alasan. Mungkin itu hanya karena pantatnya sakit karena duduk, jadi dia berdiri untuk bergerak. Apa yang terjadi? Dia sudah duduk begitu lama, dan ini pertama kalinya dia berdiri. Sesuatu pasti terjadi. Ye Xuan di punggung burung Tengyun juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya, jadi dia mengingatkan Zheng Suohai untuk membiarkan burung Tengyun terbang lebih jauh. Zheng Suohai juga berpikir lebih baik berhati-hati. Setelah menerima para prajurit yang telah mencapai kesuksesan besar di alam dan bumi, dia mundur 10.000 meter jauhnya. Raungan. Raksasa sumber hijau meraung lagi. Semua orang gelisah. Benar saja, sesuatu yang besar akan terjadi. Mungkinkah akan ada putaran letusan lagi? Mata Ye Xuan berbinar. Setiap kali raksasa sumber hijau meletus, sejumlah besar binatang misterius akan muncul. Ini semua adalah uang. Namun kali ini, tebakannya salah. Setelah raksasa sumber hijau, yang telah mencapai alam dan surgawi, mengeluarkan beberapa raungan rendah, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dengan kecenderungan meletus seperti gunung berapi. Mungkin meletus lagi, ayo turun. Ye Xuan mengingatkan. Jauh lebih aman di darat daripada di udara. Bagaimanapun, burung awan terbang ini baru saja memasuki alam dan surgawi, dan Ye Xuan masih mempercayai kakinya. Semua orang mendarat di tanah dan kemudian berpencar untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh terlalu banyak orang pada saat kritis. Boom! Benar saja, setelah semua orang berdiri di posisi, raksasa sumber hijau, 10.000 meter jauhnya, tiba-tiba meledak. Itu benar, kali ini meledak, dan tubuh setinggi 60 meter itu langsung terbelah dan kemudian meletus. Sialan, ledakan diri. Ye Xuan merasa ngeri. Pada saat dia bereaksi, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya diledakkan ke langit. Bahkan mereka yang berdiri 10.000 meter jauhnya mungkin terpengaruh.
Semuanya, hati-hati, ambil tindakan pencegahan. Teriak Zheng Shuohai dengan wajah muram. Namun, pada saat ini, Ye Xuan bergegas keluar dalam sekejap dan berlari liar ke arah raksasa sumber hijau. Raksasa sumber hijau tiba-tiba meledak. Alasannya mungkin karena dia sedang mencerna makanan dan merasa kenyang. Lalu, mungkin ada sisa lapis lazuli di tubuhnya. Paling buruk, ada pil dalam binatang buas yang misterius. Karena itu, Ye Xuan harus sampai di sana sebelum penguasa kota Yangling. Pil kekuatan besar, aku menelannya. Ye Xuan langsung menukarnya dengan pil kekuatan besar tingkat alam pil bumi. Kekuatannya langsung berlipat ganda, dan dia meninju meteorit di langit. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar mulai hancur di langit, lalu berubah menjadi batu api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh, langsung membakar seluruh hutan. Ye Xuan secara tidak sengaja tertabrak batu saat berlari liar. Batu ini langsung tertanam di tubuhnya, dan api biru membakarnya begitu keras hingga terasa sakit. Bang! Aliran dan Yuan mengalir deras dari tubuh Ye Xuan, mengguncang batu itu hingga terlepas. Sial, sangat kuat. Dia tidak berani bersantai. Jika batu semacam ini mengenai kepalanya, dia akan terpental. Pada saat itu, dia melepaskan pedang 8 Desolate dan langsung menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate. 8 bilah tajam itu mulai berkeliaran dengan liar, menghancurkan batu-batu yang terbakar dengan api hijau menjadi berkeping-keping dan membuka area aman dengan radius 10 meter. Namun, formasi pembunuh angin 8 Desolate menghabiskan banyak energi. Bahkan Ye Xuan, yang berada di puncak, hanya bisa mempertahankannya selama 5 detik, jadi dia hanya bisa berlari liar sambil meminum pil senilai sedikit kristal devouring. Dia memperkirakan bahwa ledakan besar ini pasti telah membawa rintangan besar bagi yang lain. Bahkan penguasa kota Yangling, yang berada di kesempurnaan agung alam pil surgawi, mungkin perlu waktu untuk tiba. Setengah menit kemudian, Ye Xuan akhirnya akan mencapai posisi di mana raksasa sumber hijau tadi berada, tetapi sebelum dia merasakan bahwa seseorang telah tiba lebih dulu. Sialan, itu pasti penguasa kota Yangling, yang ada di depan. Ye Xuan mengumpat dengan marah. Saat ini, dia masih membutuhkan 2 atau 3 detik untuk sampai di sana. Jika dia berani keluar dari hutan, penguasa kota Yangling mungkin akan menyerangnya secara langsung. Ketika Ye Xuan berada di tahap minor alam pil bumi, dia mampu membunuh seorang pria kuat yang baru saja memasuki alam pil surga. Sekarang setelah dia menerobos ke tahap utama alam pil bumi, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh orang biasa di tahap minor alam pil surga. Namun, penguasa kota Yangling berada di tahap utama alam pil surga. Jika dia bertarung langsung, dia pasti akan kalah dalam 10 ronde. Tepat ketika Ye Xuan ragu-ragu apakah akan keluar, dia mendengar penguasa kota Yangling berteriak, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Apa yang tidak ada? Apakah itu batu biru surgawi atau pil dalam binatang mistik? Ye Xuan mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan mendapati bahwa penguasa kota Yangling berkeliaran di dekatnya seperti anjing gila. Harta karun tingkat tinggi seperti batu biru surgawi dan pil dalam binatang mistik akan memancarkan energi spiritual, yang dapat ditanggapi oleh kebanyakan orang. Dan Ye Xuan juga memiliki darah rusa pemburu harta karun tingkat tinggi, yang memiliki rasa harta karun alami yang kuat. Apa yang terjadi? Tidak ada reaksi di area itu. Mungkinkah lapis lazuli dan ramuan dalam binatang misterius itu juga telah meletus? Ye Xuan mengerutkan kening, berbalik dan pergi, dan mulai berkeliaran di hutan yang terbakar. Dia tidak memiliki terlalu banyak harapan. Bagaimanapun, ledakan kematian raksasa sumber hijau ini begitu kuat sehingga puluhan ribu meter terpengaruh. Bagi orang biasa, sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan bahkan dia hanya bisa melewatinya dengan susah payah. Jika aku bisa menemukan lapis lazuli, aku khawatir aku bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam pil surgawi. Pada saat itu, seluruh Zhongzhou akan berada di bawah kekuasaanku. Ye Xuan berkata dalam hatinya, berlari dengan kecepatan penuh. Meskipun jangkauan garis keturunan rusa pemburu harta karunnya tidak besar, itu sekitar 1000 meter. Hal-hal seperti ramuan batin binatang misterius dan lapis lazuli dapat ditangkap secara instan.
Setengah menit berlalu, dan dia tidak menemukan apapun. Pada saat yang sama, pohon-pohon di sekitarnya juga terbakar menjadi abu oleh api biru, dan penglihatannya mulai melebar. Pada saat ini, mata Ye Xuan berbinar. Garis keturunan rusa pemburu harta karunnya akhirnya bereaksi, dan reaksinya sangat kuat. Pukul 12, 1000 meter. Dia berlari dengan kecepatan penuh. Jarak 1000 meter hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 detik. 200 meter. 100 meter. 60 meter. 20 meter. 10 meter. 2 detik kemudian, Ye Xuan akhirnya melihat harta karun itu. Itu adalah batu hijau. Lapis lazuli. Lapis lazuli seukuran bayi. Haha. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Dia bergegas untuk mengambil lapis lazuli. Lalu dia berkata dalam hati. Telan. Namun, yang mengejutkannya, sistem memberikan perintah yang tidak terduga. Ding, gagal menelan. Apa, gagal menelan? Ye Xuan tercengang. Mengapa dia tidak bisa menelan lapis lazuli? Mungkinkah levelnya tidak cukup tinggi? Bab 304 Krisis. Ye Xuan membenamkan pikirannya di ruang melahap dan menemukan bahwa lapis lazuli seukuran kepalan tangan bayi ini berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Lapis lazuli. Seukuran kepalan tangan orang dewasa sebelumnya berwarna hijau tua, dengan cahaya hijau redup. Namun, lapis lazuli kecil ini sedikit transparan. Mungkinkah lapis lazuli ini setengah dicerna dan tidak dapat dimakan? Ye Xuan berpikir dan mencoba lagi. Ding, melahap gagal. Sialan, lupakan saja, cari ramuan batin binatang misterius itu dulu. Ye Xuan mengumpat dengan marah dan segera bergegas keluar lagi. Dia menemukan lapis lazuli, tetapi ada juga ramuan batin binatang misterius dari alam pil surgawi. Jika dia membawanya keluar untuk dijual, harganya setidaknya puluhan juta atau bahkan puluhan juta kristal kelas atas. Namun, dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi garis keturunan rusa pemburu harta karun tidak merespons sama sekali. Pada saat ini, puluhan ribu meter di sekitar sekte Tianyuan telah terbakar habis, dan batu-batu yang jatuh juga telah berubah menjadi abu terbang. Ye Xuan, apakah kamu sudah menemukannya? Sebuah suara datang dari jauh. Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zheng Miao, pemimpin aliansi Shenzhou. Ye Xuan berpura-pura tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sayangnya, jika aku menemukannya, aku akan langsung pergi. Apakah aku akan tinggal di sini? Sayangnya, lapis lazuli maupun ramuan batin tidak ditemukan. Zheng Miao menggelengkan kepalanya. Segera, orang-orang dari kota Shenzhou berkumpul bersama, dan 5 orang dari kota Yangling melakukan hal yang sama. Orang-orang dari kota Shenzhou telah putus asa, jadi mereka siap untuk pergi. Namun, pada saat ini, berhenti. Tiba-tiba teriakan keras membuat mereka semua gemetar. Bukankah ini suara penguasa kota Yangling? Penguasa kota Yangling, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Zheng Suohai berbalik. Serahkan cincin Qiankun milikmu. Penguasa kota Yangling berteriak dingin. Apa? Semua orang di belakang burung Tengyun tercengang. Penguasa kota Yangling, apakah menurutmu ada di antara kita yang menemukan harta karun itu? Zheng Suohai menyipitkan matanya. Ya, semua cincin Qiankun milikmu, serahkan padaku untuk diperiksa. Penguasa kota Yangling mengangguk. Cui Linjiang, apakah kau bertindak terlalu jauh? Teriak Zheng Suohai. Cui Linjiang adalah nama asli penguasa kota Yangling. Terlalu jauh. Jadi apa, orang tua, jangan bicara tentang aturan penguasa pertama. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena aku tidak bisa bertindak? Tatapan mata Cui Linjiang dingin. Di belakangnya, ada 4 orang ahli sukses kecil alam Tiandan. Dan hanya ada 1 orang di sisi kota Shenzhou. Wajah Zheng Suohai muram. Memang, kota Yangling adalah salah satu dari 3 kota teratas di Zhongzhou, dan tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan terhadap penguasa kota Shenzhou, yang merupakan salah satu dari 3 kota terbawah. Namun, hanya ada 3 orang di seluruh Zhongzhou yang tunduk pada pembatasan ini. Singkatnya, 4 orang di belakang Cui Linjiang dapat mengambil tindakan. Tidak, Cui Linjiang ini tidak pernah berpikir untuk melepaskan kita. Zheng Suohai langsung bereaksi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Zheng Yu mengerutkan kening.
Zheng Suohai berpikir cepat dalam benaknya, tetapi dia tidak dapat memikirkan jalan keluar lain. Sekarang mereka mungkin hanya memiliki satu cara untuk pergi, yaitu menyerahkan cincin Qiankun dengan patuh. Namun, ini tidak menjamin bahwa Cui Linjiang tidak akan membunuh mereka setelah dia menerimanya. Bagaimanapun, di belakang Zheng Suohai, ada kota Shenzhou. Selama Zheng Suohai meninggal, kota Shenzhou akan menjadi kota tanpa tuan. Sepertinya ini masalah hidup dan mati. Zheng Miao, kamu bawa yang lain pergi. Zheng Yu, kamu kendarai burung Tengyun, dan aku akan melompat turun dan membawa keduanya pergi. Zheng Suohai berkata dengan suara rendah. Ini adalah satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Kota Yangling juga hanya memiliki satu dapeng di alam Tiandan. Selama Zheng Suohai melompat turun, kota Yangling akan mengirim setidaknya 2 orang untuk mengejarnya. Cui Linjiang tidak bisa melakukannya sendiri, jadi paling banyak ada 2 Xiao Cheng alam Tiandan yang mengejar burung Tengyun. Ye Xuan ditambah Zheng Yu dan 4 lainnya seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi 2 Xiao Cheng alam Tiandan. Sepertinya ini satu-satunya cara. Pasukan dibagi menjadi 3 kelompok sehingga mereka tidak akan terperangkap dalam satu jaring. Hidup dan mati diserahkan pada takdir. Kata Zheng Yu. Saudara Ye, maaf telah menyeretmu ke dalam air. Zheng Suohai berkata dengan sedikit rasa bersalah. Senior, saya merasa ada titik fatal dalam pembagian 3 arah. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Apa? Zheng Suohai tercengang. Ye Xuan berkata, aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota pertama adalah bahwa penguasa kota dari 3 kota atas tidak diizinkan untuk menyerang orang-orang di rumah penguasa kota dari 3 kota bawah, kan? Ya. Zheng Suohai mengangguk. Kalau begitu, bisakah penguasa kota Yangling menyerang burung yang terbang tinggi ini? Ye Xuan berkata perlahan. Begitu kata-kata itu keluar, raut wajah semua orang berubah. Aku tidak tahu ini, tapi Cui Linjiang mungkin tidak memikirkan ini, kalau tidak, dia seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama. Zheng Suohai berkata dengan wajah muram. Terlalu berbahaya untuk membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Ye Xuan tidak setuju, menggelengkan kepalanya, dan bertanya, aku punya rencana di sini. Kakak Ye, tolong bicara. Mata Zheng Suohai langsung berbinar. Ye Xuan berkata langsung, senior, kalian berlima menahan 2 orang, sedangkan 2 sisanya, serahkan padaku. Apa, serahkan padamu? Zheng Suohai dan yang lainnya semua terkejut. Benar, selama kalian para senior bisa menahan 1 atau 2 dari mereka. Atau, mari kita turun dan bertarung, biarkan aku membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu, dan kemudian semuanya akan menjadi mudah. Ye Xuan mengangguk. Kakak Ye, kamu tidak bercanda, kamu ingin membunuh orang kuat di alam surgawi dan yang kecil. Zheng Suohai tidak dapat mempercayainya. Senior, apakah kamu ingat bahwa saat itu aku hanya berada di alam dan bumi yang kecil dan aku membantumu membunuh penguasa kota Guangjin? Kemarin aku berhasil menerobos lagi, dan sekarang aku berada di alam dan bumi yang besar. Aku memperkirakan kekuatanku cukup untuk membunuh orang kuat di alam dan surgawi yang kecil dan besar. Ye Xuan berkata, dan dengan sengaja melepaskan Dan Yuan untuk membiarkan orang-orang ini merasakannya. Benar saja, itu adalah alam dan bumi yang besar dan besar. Sama seperti Zheng Miao. Kakak Ye, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Meskipun kekuatan Ye Xuan luar biasa, Zheng Suohai masih tidak mempercayainya. Jika itu Xie Hui, aku akan 80% yakin untuk membunuhnya. Ye Xuan mengangguk. Mendengar ini, mata Zheng Suohai berbinar, jika itu masalahnya, selama kita memancingnya keluar untuk pertarungan yang adil, bahkan jika Xie Hui mati, Cui Linjiang tidak dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang. Ye Xuan mengangguk sedikit. Yang paling dia takutkan sekarang adalah Cui Linjiang. Selama Cui Linjiang tidak menyerang, maka segalanya akan mudah. Dia takut Cui Linjiang akan mengabaikan aturan penguasa kota pertama. Apa yang kalian bisikkan? Apakah kalian akan menyerahkannya atau tidak? Suara Cui Linjiang terdengar. Tepat saat Zheng Suohai hendak berbicara, Ye Xuan melompat dari burung terbang dan mendarat di tanah, berkata, Xie Hui, ada harta karun alam di cincin Qiankun milikku yang bernilai lebih dari 10 juta kristal kelas atas. Beranikah kau turun dan melawanku? Begitu.
Kata-kata ini keluar, kelima orang di dapeng semuanya tercengang. Xie Hui mengerutkan kening dan berteriak, Zheng Suohai, apa maksudmu dengan ini? Bab 305 membunuh Xie Hui. Tidak ada, hanya pertarungan hidup dan mati. Selama kau membunuhnya, cincin Qiankun miliknya akan menjadi milikmu. Jika kau mati di tangannya, cincin Qiankun milikmu akan menjadi miliknya. Zheng Suohai menjawab. Apa kau bercanda? Xie Hui mengerutkan kening. Ia tahu bahwa pihak lain pasti sedang merencanakan sesuatu. Xie tua, turun saja dan bunuh anak itu. Penguasa kota Yangling tiba-tiba berkata. Baiklah. Xie Hui mengangguk dan langsung melompat dari batu besar itu. Nak, aku tidak tahu trik apa yang ingin kau mainkan, tetapi aku tahu kau akan terbunuh oleh telapak tanganku. Xie Hui menatap Ye Xuan dan berkata. Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh, menusukkan pedang 8 kehancuran ke tanah dengan satu tangan, dan memegang cincin Qiankun kosong di tangan lainnya, berkata, Nak, aku mencari kematian, tolong bantu aku, senior. Baiklah, aku akan membantumu. Xie Hui tidak mengatakan apa-apa, dan langsung bergegas menuju Ye Xuan bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya. Untuk menghadapi Ye Xuan yang berada di alam dan bumi, apakah masih perlu menggunakan senjata? Xie Hui melintasi jarak 1000 meter dalam 2 detik dan melintas di depan Ye Xuan. Dia menatap Ye Xuan yang tercengang, dan mengulurkan cakar langsung, membidik tenggorokan Ye Xuan. Namun saat ini, Ye Xuan membuat gerakan kilat dan meraih pergelangan tangan Xie Hui. Pada saat yang sama, pedang 8 desolate di tanah tiba-tiba runtuh dan bergegas menuju Xie Hui. Apa? Mata Xie Hui membelalak. Seorang anak di alam dan bumi benar-benar dapat mengejar kecepatannya dan bahkan memblokir serangannya. Ini tidak mungkin. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan seluruh kepalanya terangkat, dan aliran darah panas mengalir ke langit. Pembunuhan instan. Ye Xuan menyemburkan aliran dan Yuan, menghalangi darah agar tidak tumpah keluar, dan kemudian mengeluarkan cincin Qiankun milik Xie Hui. Dengan darah rusa pemburu harta karun, dia dapat melihat harta karun pada semua orang. Barang-barang milik Xie Hui seharusnya ada di dalam cincin Qiankun ini. Melihat tubuh Xie Hui jatuh terlentang di lantai, semua orang di antara penonton terkejut dan terdiam. Dengan satu serangan, dia langsung membunuh seorang master yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam dan surgawi. Siapa lagi yang bisa melakukan itu kecuali Cui Linjiang? Apa itu? Semua orang menatapnya dan menemukan bahwa ada 8 bilah tajam melayang di sekitar Ye Xuan. Jenis seni bela diri apa yang dapat menggunakan dan Yuan untuk mengendalikan bilah tajam dan membunuh Xie Hui? Semua orang bingung. Namun, Ye Xuan membunuh Xie Hui dalam hitungan detik, ini adalah fakta. Sial, ada apa dengan anak ini? Penguasa kota Yangling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia berpikir, jika dia ada di sana sekarang, apakah nasibnya akan sama dengan Xie Hui? Ye Xuan menyusun kembali 8 pedang desolate dan berteriak, siapa lagi? Sial! Anak ini terlalu sombong. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, aku harus pergi dan menyelidikinya. Seorang pria parubaya menoleh untuk melihat penguasa kota Yangling dan berkata, Tuan, biarkan aku pergi. Jangan seperti Xie Hui dan jatuh ke tangan anak itu. Cui Linjiang mengangguk pelan. Dia juga tidak mengerti cara Ye Xuan, jadi dia ingin melihatnya lagi. Jangan khawatir, Tuan Kota, aku pasti akan membunuh orang itu dan membalaskan dendam Tuan Xie. Pria parubaya itu berkata, lalu melompat turun. Melihat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba berkilat dengan niat membunuh. Orang lain ada di sini untuk mati. Dia membunuh Xie Hui dalam hitungan detik tadi, tetapi sebenarnya dia punya niat lain, karena Xie Hui tidak menganggapnya serius saat itu. Jika orang lain yang datang dan dia membunuh pihak lain dalam hitungan detik, Xie Hui pasti akan terkejut dan melaporkan masalah itu kepada Cui Linjiang. Maka Cui Linjiang pasti akan curiga bahwa Ye Xuan membunuh Master Yangling dalam hitungan detik dan kemudian mengambil mayatnya. Tetapi sekarang Xie Hui sudah mati, dia tidak khawatir Cui Linjiang akan mengetahuinya, jadi Cui Linjiang tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Yang terpenting adalah dia diam-diam telah memasang susunan gema di tanah tadi. Selama pria parubaya itu berani melangkah maju, dia tidak akan luput dari nasib terbunuh dalam hitungan detik. Nak,
Aku akan mematahkan lehermu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam si Etua. Pria parubaya itu berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan, tetapi dia tidak sebodoh si Ehui. Sebaliknya, dia mengeluarkan senjatanya dan melindunginya dengan sejumlah besar dan yuan untuk mencegah kecelakaan. Ye Xuan hanya tersenyum acuh tak acuh ketika mendengar ini. Balas dendam apa? Kamu jelas ingin mendapatkan cincin Qiankun milik si Ehui, kan? Pria tua si Ehui ini memiliki keberuntungan yang baik, dengan sekitar 10 juta kristal kelas atas. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu miliki. Ye Xuan berdiri di sana, diam-diam menunggu pihak lain mendekat. Jarak susunan gema adalah 50 meter. Pria parubaya itu baru saja melangkah maju ketika Ye Xuan memadatkan pedang 8 desolate dan menyapu ke arahnya. Senjata pria parubaya itu adalah pedang panjang. Dia secara tidak sadar memblokirnya dan merasakan kekuatan benturan yang besar datang, yang langsung menjatuhkannya. Ye Xuan baru saja diam-diam meminum pil yang kuat, yang bukan sesuatu yang bisa diminum oleh orang biasa. Jika Tuan Kota Yang Ling Cui Linjiang ada di sini, dia mungkin bisa menghalanginya, tetapi pria parubaya di depannya hanya berada di tahap kecil alam dan surgawi. Bang! Saat pria parubaya itu terbang keluar, pedang 8 desolate meledak seketika. Kepala pria parubaya itu tenggelam, dan kesadarannya tampak membeku seolah-olah dia telah memasuki gua es, dan pemikirannya lambat. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan langsung menghancurkan pedang 8 desolate. Formasi pembunuh angin 8 desolate, terobos langit. 8 bilah tajam mengembun menjadi kerucut tajam di atas kepala pria parubaya itu, dan kemudian tiba-tiba menusuk ke bawah. Desis. Dada pria parubaya itu terbuka, dan tubuhnya masih terbang keluar. Ye Xuan melangkah maju dan mengambil cincin Qiankunnya. Plop. Tubuh pria parubaya itu jatuh ke tanah dan langsung jatuh ke genangan darah. Ye Xuan, sekali lagi membunuh seorang pria kuat di tahap minor alam dan surgawi. Penguasa kota Yang Ling sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Keempat master minor alam dan surgawi di bawah komandonya semuanya sangat kuat, dan hampir semuanya dapat melawan Zheng Suohai. Namun, kekuatan seperti itu sangat rentan di hadapan Ye Xuan, yang di luar dugaannya. Anak ini membunuh 2 jenderalku berturut-turut, mungkin untuk melemahkan kekuatanku. Pada saat ini, penguasa kota Yang Ling akhirnya bereaksi. Namun, yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa Ye Xuan memiliki kekuatan seperti itu. Kualifikasi ini sudah sebanding dengan Yang Chen, pemimpin 4 tuan muda Zhongzhou. Kalian berdua, turunlah dan bunuh dia. Penguasa kota Yang Ling berteriak. Penguasa, kau. Salah satu pria itu menoleh karena terkejut. Ding Tao, kau adalah wakil penguasa kota Yang Lingku. Meskipun kau dan aku tidak pernah bersumpah persaudaraan, kau dan aku seperti saudara. Apakah kau mengerti maksudku? Penguasa kota Yang Ling menyipitkan matanya dan berkata. Pria bernama Ding Tao itu matanya berbinar ketika mendengar ini, dan dia berkata, saudaraku, aku mengerti. Siapapun yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini bukanlah orang bodoh. Ding Tao langsung mengerti maksud Cui Linjiang. Bagus sekali, kalian lanjutkan saja, tetapi ingat, jangan melangkah dalam jarak 100 meter dari anak itu. Penguasa kota Yang Ling mengingatkannya. Meskipun Ding Tao tidak begitu mengerti, dia mengangguk sedikit, lalu melompat turun bersama ahli sukses muda alam Tiandan. Di sampingnya,